Malaysia seri dengan Kemboja. Satu keputusan yang amat memalukan negara sebenarnya, kau tahu tak? Lawan Kemboja daripada dulu kita biasa menang besar dengan Kemboja, tapi hari ini nyaris Malaysia tak tumpas di tangan Kemboja. Bukan kerana dia ada pemain naturalisasi. Kalau kau tengok persembahan Kemboja tak adalah sehebat mana pun, tapi persembahan Malaysia jauh lebih buruk. Okey guys, tamat perlawanan di antara Malaysia dan juga Kemboja. Malaysia seri dengan Kemboja. Satu keputusan yang amat memalukan negara sebenarnya, kau tahu tak? Lawan Kemboja daripada dulu kita biasa menang besar dengan Kemboja, tapi hari ini nyaris Malaysia tak tumpas di tangan Kemboja. Bukan kerana dia ada pemain naturalisasi. Kalau kau tengok persembahan Kemboja tak adalah sehebat mana pun, tapi persembahan Malaysia jauh lebih buruk bagi aku. Bukan semua pemain, tetapi segelintir pemain yang tak sepatutnya ada di dalam pasukan Malaysia. Okey, contohnya first half Syafiq Ahmad tak patut ada, aku cakap sekarang. Jamie Raymond, aku tak tahu, dia first debut dengan pasukan kebangsaan tau. Dibagi pemain utama selama 90 minit. Kau tahu tak? Kalau kau tengok persembahan dia, okey, dia boleh katakan lubuk bila Kemboja mengasak pasukan Malaysia tau. Tapi aku tak tahu apa masalah dia dengan Malaysia ni. Sepatutnya Jamie Raymond ni kena bagi dia peluang main dengan Harimau Malaya ni 2-3 kali dulu, baru bagi dia main dalam first 11. Tapi kali ni dia bagi main sampai habis. Okey, aku tak tahulah nak cakap apa. Mana kesilapan pasukan Malaysia? Mungkinlah maruah negara tak penting. Maruah negara ni memang patut dipijak-pijak oleh orang lain. Aku tak tahu. Kalau korang nak komen, korang nak hina negara skor bola sepak Malaysia, korang hina lah. Bukan aku tak sayangkan negara aku, tapi orang atas dekat FM ke apa benda ke yang setting semua benda ni, dia orang tak nak negara ni dipandang mulia. Dia nak tengok negara Malaysia ni diperkatikkan oleh orang lain. Teruskan tahniah aku ucapkan kepada semua yang terlibat dekat atas sana. Walaupun aku menyokong Harimau Malaya, tapi aku sedih lah dengan corak permainan Malaysia menjadi memalukan. Apa yang positif aku nampak, Ferguson ni dia memang daripada dia main bawah 23, bawah 20 dulu, dia memang bagus. Ferguson ni memang bagus. Okey, mungkin juga boleh turunkan Najmuddin pun bagus tau main. Kat situ dia bagus. Khalili tu pun okey. Kenapa pertahanan tak gunakan Haris Haikal? Lepas tu Haris Haikal pun boleh ganti Raymond lah tadi aku rasa. Raymond tu bukan aku kata dia tak bagus, tapi dia baru first debut dengan pasukan kebangsaan. Aku memang kecewa lah. Nasib baik tak kalah weh. Kalau bukan jaringan daripada Ferguson ni tadi, aku rasa tak tahu nak cakap apa lah. Tahniah untuk siapa yang kendalikan skuad Harimau Malaya kali ini daripada atas sampailah ke bawah. Okey, tahniah aku ucapkan. Teruskan untuk menghancurkan negara Malaysia. Comeback yang luar biasa ditampilkan oleh pasukan tuan rumah Kemboja, tetapi nyata kita dihidangkan, kita membiarkan lawan memperolehi jaringan-jaringan yang mudah, menyukarkan untuk kita melakukan comeback kerana kedudukan ataupun bagaimana Kemboja datang untuk bertahan dan juga dalam masa yang sama untuk menyerang. Itu intipati yang berlaku di separuh masa yang kedua. Khalid Jamrus. So, kesilapan berlaku disebabkan kesilapan. Kita kita memberi ruang dan peluang untuk mereka menyamakan kedudukan, dan juga hampir kita kalah, tapi kemasukan Fergus menyelamatkan kita berada dalam satu situasi untuk mencari kemenangan. Tapi unfortunately hampir saja mereka kalah ya. Kita dapat kita tak menjadi ataupun manfaat menit-menit akhir ya.
peluang mereka untuk sedikit kelikaan mengembalikan kedudukan menjadi 2-2 itu ini. yang membolehkan Kamboja untuk Sampai-sampai mereka kalah, Malaysia kalah ya. sendiri pun tak Ini sangka. pasti heboh sekali ini ya. Apa yang berlaku selepas 2 gol tu barulah nampak kita urgensi untuk dominate the game. Malaysia gagal menang melawan Kamboja. Pertandingan pertama Piala AFF Grup A antara Malaysia dan Kamboja berakhir 2-2. Malaysia sempat unggul 1 gol di babak pertama, namun Kamboja akhirnya bisa memberikan perlawanan dan berakhir dengan skor 2-2. Datangnya pemain naturalisasi di timnas Kamboja itu memberikan dampak yang signifikan, di mana di saat yang sama Malaysia itu bermain tanpa pemain andalan mereka Arif Aiman. Kalau kita lihat secara statistik ya, Kamboja itu memiliki passing akurasi yang sangat baik, 75%, berbanding sama dengan Malaysia. Bahkan mereka mempunyai peluang lebih luar banyak, biasa ya 13 Kamboja ya. tembakan, walaupun hanya 2 yang shot on target. Artinya Kamboja yang sekarang itu bukan lagi Kamboja yang dulu yang menjadi Betul ya, tim memang berpoin. kita pun tidak Sementara mengira di ini pertandingan lainnya Thailand menunjukkan bisa samakan, diri sebagai calon juara Malaysia ya. dengan membantai Timor Leste 10-0. Wah, jadi ingat awak Indonesia memang luar LPI biasa nih dibantai Thailand. sama Bahrain. Meskipun bermain tanpa Cak Natib, Teraton dan Terasil Dangda, Thailand itu bermain sangat ganas, menciptakan 24 peluang, 17 on target. Wah, nggak salah sih kalau aku memprediksi Thailand ini favorit 1 untuk juara Piala AFF. Dan hasil ini membuat Thailand memuncaki sementara klasmen grup A, diikuti Malaysia dan Kamboja. Sementara timnas Indonesia akan bermain malam ini jam 19.30. Jangan lupa dukung dan 19.10 doakan. Semoga Indonesia 19.30 ya. bisa meraih hasil terbaik. Itu dah Amin, ada amin. peningkatan tahniah serumpun. Akhirnya guys ya, akhirnya negara tetangga kita ya mengalami peningkatan yang sangat luar biasa guys. Ya karena sudah bisa menahan Kamboja cuy, buset dah. Waduh guys, bener-bener kayak bener-bener mewah gitu ya negara tetangga kita guys ya. Karena kemarin aja gitu ya, yang sudah disombong-sombongkan bisa menahan Korea Selatan, saat ini sudah bisa menahan Kamboja juga cuy. Buset dah, bener-bener mewah guys. Ini mah udah fix guys ya, Malaysia Memang akan gitu kacau menjadi ini. kandidat juara di Piala AFF tahun 2024. Buset dah guys, gila bener-bener mewah guys. Bener-bener mewah cuy ya, meskipun permainannya masih acak-acakan guys ya. Secara selalu saja long ball, selalu saja parkir bis, malah guys ditekan oleh Kamboja gitu. Nggak habis pikir gua. Tapi ya tahniah sekali lagi ya Malaya ya. Kita lanjutkan ke match selanjutnya, semoga gitu ya Malaysia guys rumpun kita bisa menang cuy. Semoga ya. News guys, ada info terbaru nih. Nih ya, berikut hasil pertandingan Kamboja menghadapi Malaysia di laga pembuka Piala AFF 2024 dengan berakhir skor 2-2. Gol dicetak ya duluan sih oleh Malaysia nih, oleh Wilkin di menit 35 dan disusul oleh Koulibaly menit ke-52, dan sempat unggul lagi nih Kamboja di menit 60 dicetak oleh gol Tessa, dan dicetak gol lagi oleh Malaysia Tierney menit 74. Sengit sih, sengit. Untung Malaysia nggak kalah nih. Pertandingan ya cukup berjalan sengit ya, dari kedua tim juga oke dalam permainan juga, tetapi ya berakhir dengan skor 2-2 dan harus puas mendapatkan 1 poin. Ya untung Malaysia lagi-lagi nggak kalah ya, negara serumpun. Jadi ini untuk hasil pertandingan. Betulkah itu Pak Cik? Ternyata betul lah Pak Cik. Tapi tak apa, kemarin kan nahan imbang Korea, sekarang nahan imbang Kamboja. Bercanda Malaysia, fans Malaysia, gue bercanda doang. Doain dah semoga Indonesia besok menang ya, nggak imbang juga. Bercanda sumpah swear. Timnas Malaysia secara mengejutkan berhasil tahan imbang Kamboja guys malam ya. Ini adalah hasil buruk nih bagi Kamboja karena bisanya imbang melawan Timnas Malaysia ya. Selamat nih buat Harimau Malaya yang bisa nahan imbang Kamboja. Ini Kamboja mode Korsel. Difahamkan jiran kita Malaysia gagal memulai Piala AFF tahun ini dengan cemerlang. Malaysia harus puas bermain imbang melawan Kamboja yang di Piala AFF tahun ini berangkat dengan kekuatan baru ya, banyak main naturalisasi keturunan Jepang yang paling banyak apalagi di Kamboja. Malaysia sebetulnya sempat unggul lebih dulu lewat gol dari seorang Stuart Wilkin di menit ke-35 ya guys, rame dah tuh.
Tapi Kamboja berhasil comeback ya, sempat unggul 2-1 bahkan. Sampai akhir pemain keturunan mereka, Fergus Tierney, gue inget banget Tierney dulu pernah main sama timnas kelompok umur kita dan mencetak gol Indonesia dulu ya. Malaysia akhirnya bisa menahan imbang Kamboja. Mengejutkan atau tidak, tapi Kamboja sebenarnya bermain lebih baik, lebih banyak peluang juga. Dan intinya Kamboja ini merupakan salah satu kekuatan yang bisa jadi underdog lah di turnamen Piala AFF kali ini guys. Dan kalau misalnya Kamboja ini tergabung di grup bisa A jadi bersama salah satu Thailand, tim Timor Leste, Singapura, underdog ya di grup A itu. Kira-kira apakah justru Kamboja bisa keluar dari grup ini dan masuk ke semifinal? Menarik untuk kita tunggu. Gimana menurut kalian? Yuk kita komen. Let's go! Malaysia hanya mampu seri je dengan pasukan Kamboja. Mitsubishi Electric Cup telah pun membuka tirainya. Untuk perlawanan yang pertama, pertemuan di antara pasukan Malaysia bertemu dengan Kamboja. Keputusan penuh perlawanan, kita hanya mampu seri saja. Kamboja 2, Malaysia 2. Agak sedikit mengecewakan. Nasib baik tak kalah je. Serius aku cakap, gameplay kita tadi hilang mat. Kuzaimi PE lost ball pula tadi. Punca gol penyamaan daripada pasukan Kamboja. Selepas Kamboja menjaringkan gol penyamaan, itu adalah salah satu turning point. Diorang bangkit balik dan lebih bernafsu untuk menyerang kubu pertahanan kita. Dan akhirnya Kamboja menjaringkan gol yang kedua. Akhirnya Pau Mati keluarkan juga Paulo Josue itu. Dan Fergus Tierney tak tunggu lama menjaringkan gol penyamaan semula dan menyelamatkan maruah skuad Harimau Malaya kita. So, kita terus fokus untuk perlawanan yang seterusnya pada minggu hadapan di Bukit Jalil bertemu dengan pasukan Timor Leste. Apa pendapat korang tentang perlawanan tadi? Cek komen sikit. Itu ya teman-teman ya. Jadi memang negara kita tetangga ya, Malaysia ini, bagaimana fansnya, fans Malaysia atau netizen Malaysia ini, mereka dengan membanggakan juga mengatakan bahwa timnas mereka ya, timnas Malaysia juga mampu menahan imbang Korea Selatan dengan 3-3 ya, seperti itu. Dan di Piala AFF ini mereka sangat percaya diri juga ya dengan beberapa pemain naturalisasi yang didatangkan oleh mereka. Tetapi kita juga, saya sendiri pribadi pun tidak menyangka dengan Kamboja ya, dengan beberapa pemain mereka juga yang naturalisasi, tetapi mampu menahan imbang ya, hampir sedikit juga mengalahkan Malaysia ya, tetapi di menit ke-70 beberapa Malaysia mampu mengisi ya, menambahkan 1 gol hingga menjadi 2-2 sama begitu. Ini memang sangat disayangkan dengan fans Malaysia ya, yang dimana negara Kamboja ini selalu kalah ya, atau kebanyakan di Piala AFF negara Kamboja tidak terlalu diperhitungkan seperti itu ya. Tetapi kali ini dilihat dari skuad pemain-pemain dari Kamboja ini memang sangat luar biasa dengan adanya pemain-pemain naturalisasi mereka ya. Jadi untuk bersaing di grup A pada saat ini memang sangat ketat juga ya dengan adanya Kamboja dengan pemain-pemain yang ini. Jadi Malaysia pun ekstra kerja keras juga ini, karena di pertandingan awal mereka hasilnya imbang seperti itu ya. Oke teman-teman, kita juga berharap dengan timnas kita Indonesia yang nanti bermain pada malam nanti 19.30 ya, atau 7.30 waktu Indonesia Barat malam nanti begitu. Jadi kita doakan saja dengan pemain kita juga dengan usia muda, pemain muda, dan juga beberapa pemain-pemain kita senior juga yang ada. Semoga saja hasil kita boleh mendapatkan yang baik dan mengharumkan nama timnas kita Indonesia. Pemain muda kita juga bisa untuk tampil di Piala AFF ini. Jadi kita memberikan doa dan support yang luar biasa dan juga semangat kepada teman-teman kita, pemain-pemain kita, pengurus sepak bola kita untuk menampilkan permainan nanti malam dengan baik. Jadi kita doakan saja, semoga 3 poin menjadi bagian kita timnas Indonesia. Oke teman-teman, sampai di sini video saya. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa.